أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Allahumma 'allimna mimman yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Teman-teman sekalian, kita akan melanjutkan sesi talqin atau tahsinut tilawah pada surah Al-Fatihah. Sini akan kita masuki ayat ke-6 dan ayat ke-7. Ini pertemuan terakhir pada tahsin at-tilawah dalam surah Al-Fatihah. Seperti biasa, sebelumnya Ana akan membacakan terlebih dahulu materi yang akan kita bahas. Bisa yang antum sekalian bisa memperhatikan, kemudian nanti akan sedikit-sedikit menjelaskan tentang hukum-hukumnya. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Yang pertama kita akan menjelaskan pada ayat ke-6 ihdina, ya, yang perlu diperhatikan yaitu hamzah kasrah, ya, jangan sampai ihdina tapi sempurnakan itmam atau harokat kasrohnya i, ya, jangan sampai ya. Kemudian haknya dijelaskan karena hak itu adalah huruf hijaiyah yang paling lemah, ya, huruf hijaiyah yang paling lemah. Lawannya apa? Lawannya huruf to. To itu adalah huruf hijaiyah yang paling kuat, sedangkan huruf hijaiyah yang paling lemah adalah huruf ha. Makhrajnya berada di pangkal tenggorokan bersamaan dengan hamzah. Jadi ha di sini harus dijelaskan, jangan sampai ihdina tapi ihdi. Kemudian sifat rokhawah, ya, dan sifat hams pada huruf ha jangan terputus, sama seperti yang sudah kita jelaskan kemarin pada kalimat nasta'in. Antara zaman rokhawah sin, waktu pada zaman rokhawah pada huruf sin sakinah dengan huruf setelahnya jangan terputus, nasta. Begitu juga dengan ini, jangan terputus. Nanti kita langsung seakan-akan mengadakan atau menghadirkan hukum saktah di antara huruf ha sakinah dan huruf setelahnya yaitu dal, ya. Jangan ihdinas, ihdi terjeda, walaupun cuma sebentar, tapi jangan sampai ada jedanya, karena di sini tidak ada hukum saktah. Ihdi, ya, kasrohnya kemudian disempurnakan. Ihdi, ya. Kemudian nasi, kalimat ihdinasi, ya, nun di sini tipis masuk kepada huruf shad yang tebal. Jangan sampai nunnya terbawa tebal pula. Ya, jadi pentingnya memperhatikan antara huruf yang tebal dan huruf yang tipis. Ihdinas siratas. Nah, kalau kita putus nunnya atau kita pisahkan, dia akan suara seperti ini. Ihdina. Nah, sedangkan yang kita tahu huruf nun adalah salah satu dari sifat huruf nun yaitu istifal, ya, tarqiq atau tipis. Jangan sampai dibaca tebal. Ihdinas sirata nasi, jangan sampai nasi, nunnya tipiskan, shadnya juga baru kemudian shadnya ditebalkan dengan tidak berlebihan. Jangan sampai nasi, apalagi nunnya terlalu tipis. Nas, jangan, ya. Tapi nasi, ya. Jadi jangan sampai yang tipis menjadi tebal ataupun yang tebal menjadi tipis. Jadi dikasih haknya, yang tipis, yang tebal juga tebal. Sekali lagi. Ihdinas sirata, Nah, kita baca sekali lagi. Ihdinas siratal mustaqim.
ihdinas siratal mustaqim. Kemudian kalimat sirata setelahnya ada lam sakinah. Ta adalah huruf hijaiyah yang paling kuat. Huruf hijaiyah yang paling kuat karena dia memiliki sifat itbaq. Jadi huruf isti'la yang memiliki sifat itbaq lebih tebal, bukan berarti yang lainnya tidak tebal, tapi huruf isti'la yang memiliki sifat itbaq ya, itu lebih tebal daripada huruf isti'la yang memiliki sifat infitah ya. Ada 4 yang huruf isti'la yang memiliki sifat itbaq. Di dalam matan Jazari dijelaskan wasadun, dadun, ta'un, dha'un mutabaqah. Sad, huruf dha, ta dengan huruf dha memiliki sifat itbaq, dan keempatnya adalah huruf isti'la. Jadi tebal dijelaskan. Jangan ta ya, siratal tol ya, jangan sampai ada hamsnya. Tol karena sifatnya adalah jahr. Ta, sirata, ta. Nah, setelahnya masuk ke huruf yang tipis yaitu lam sakinah. Ya, makanya disuruh menjelaskan lam yang sakinah. Tol. Setelah antum menebalkan huruf ta, kembalikan kepada huruf lam. Jangan lagi antum angkat pangkal lidah. Ya, yang membuat huruf tebal itu menjadi tebal yaitu pangkal lidah yang terangkat. Ketika sudah masuk ke huruf yang tipis, maka pangkal lidah tidak lagi terangkat. Jangan antum membaca ihdinas siratal mustaqim. Jadi masuk ke lam dalam keadaan pangkal lidah masih terangkat. Jangan. Tol, siratal. Nah, ya seperti itu. Sekali lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, sama sin juga dijelaskan sifat rokhwah ya. Kemudian juga sofirnya. Jangan tebal, sama seperti kalimat iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in ya. Jangan ihdinas siratal tapi kemudian antara sin ke ta-nya jangan sampai ada jeda ya, dialirkan tanpa ada jeda. Jangan mustaqim tapi musta ya. Kemudian qaf adalah huruf tebal. Tapi huruf tebal ketika dia harokatnya sudah kasroh, maka tidak boleh lagi berlebihan dalam menebalkannya ya, dalam kadarnya, karena dia berada pada marotib, ada pada tingkatan yang terakhir, yang paling rendah, yaitu kasroh. Karena yang huruf tebal itu memiliki tingkatan dalam ketebalan. Yang pertama fathah yang paling tebal, kemudian setelahnya dhammah, dan yang terakhir adalah kasroh. Di sini qafnya harokatnya kasroh, jangan sampai mustaqi, nah, itu sudah berlebihan ya. Jadi mustaqi, ya, bukan qi, ya, sempurnakan kasrohnya langsung. Sekali lagi perhatikan. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Selanjutnya siratal ladzi, ya, masih sama siratal ladzi. Ta huruf tebal, ketika masuk ke lam jangan sampai lamnya terbawa tebal karena huruf ta ya. Siratal la, jangan talladzi sira, sudah shadnya enggak jelas, kemudian lamnya ditebalkan. Siratal ladzi siratal ladzi siratal la, tebalkan, kemudian ketika masuk ke lam sudah tidak lagi pangkal lidah terangkat. Polla, jangan, ataupun to-nya terbawa tipis. Siratal jangan ya. To-nya tetap sempurna tebalnya, ketika masuk ke lam menjadi tipis lamnya, bukan to-nya ya. Siratal ladzina, siratal ladzina ya. Jadi jangan sampai tebal tipisnya tidak diperhatikan. Kemudian an'amta sifat gunnah dan sifat bainiyah pada nun dijelaskan. Jangan sampai nun menjadi qalqalah. Yang sering adalah nun dan mim menjadi qalqalah, walaupun qalqalahnya tidak sempurna. Siratal ladzina an'amta, memang bukan an'am, tapi ada kadar qalqalah, ada kadar pantulan ya. Amta,
An'amta, ditahan sebentar. Untuk menjelaskan sifat gunnah pada huruf nun dan mim yang sakinah, itu gunnah naqisah. An'amta, bukan an'amta. Apalagi an'a, itu lebih parah ya. Ataupun diputus an'amta, jangan, tapi dijelaskan sifat gunnahnya tanpa adanya pantulan. Siratal ladzina an'amta. Kemudian ghairi, ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Masuk ke kalimat ghairi, yaitu ghairi, tebal tipisnya juga harus diperhatikan. Jangan ghairi atau gha, tapi ghairi, ya, jangan sampai ghairi ataupun ghairi, betul-betul dikasih. Ghain di sini tebal, kemudian ya dan ro-nya tipis. Ya, ghain dulu ditebalkan, ghairi, ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairi. Kemudian masuk ke lam tipis. Ghairil, lamnya dijelaskan, ya. Ghairil, sama, ya. Kemudian kalimat al-maghdubi juga diperhatikan tebal tipisnya. Mim tipis, ghain tebal. Jangan semuanya dibaca tebal, jangan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdu. Kalau dipisah mimnya jadi ma, ya. Perhatikan. Kata al-maghdubi, ma tipis, tidak berlebihan, sempurna, bukan berarti berlebihan. Kemudian mimnya juga jangan sampai tebal-tebal karena huruf ghain, ya. Bukan bukan juga ya, terlalu berlebihan, enggak, tapi maghdubi. Dan ba kasrohnya dijelaskan. Karena takutnya sebelum huruf ba, yaitu huruf dhad, maghdu, takutnya ba-nya terbawa tebal karena huruf dhad. Al-maghdubi itu nggak sadar kita kadang, ya. Kadang kita nggak sadar, maka tipiskan dan sempurnakan harokat kasrohnya, ya. Ghairil maghdubi, ya. Jadi dijelaskan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian 'alaihim wala, ya, 'alaihim wala. Mim sakinah apabila bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah kecuali huruf mim dan ba, maka hukumnya adalah ikhfa syafawi. Izhar syafawi. Hukumnya adalah izhar syafawi. Apabila mim sakinah bertemu dengan salah satu dari seluruh huruf hijaiyah kecuali huruf mim itu sendiri dan huruf ba, maka hukumnya adalah izhar syafawi. Dijelaskan. Dan para ulama mentanbih kepada kita semua, para pembaca Al-Quran, untuk berhati-hati apabila mim, lebih berhati-hati, ya, bukan berhati-hati saja, tapi lebih berhati-hati untuk menjelaskan huruf mim apabila setelah huruf mim sakinah tersebut ada huruf waw atau huruf ba. Dalam Tuhfah dijelaskan wahzar lada wawin wa fa an takhtafi liqurbiha walittihadi fa'arifi. Hati-hati, ya, hati-hati apabila kita menemukan mim sakinah yang bertemu dengan huruf waw dan huruf fa, karena huruf mim dan huruf waw itu makhrajnya sama-sama di asy-syafatan, sedangkan huruf mim dan huruf fa itu makhrajnya sangat berdekatan, ya, sangat berdekatan. Jadi ditakutkan menjadi ikhfa. Hum fiha, atau di sini mimnya menjadi masuk ke waw. Alaihim walad, hati-hati, ya. Alaihim walad. Sempurnakan dulu mimnya, baru kemudian majukan kedua bibir kita semua, kedua bibir antum untuk menjelaskan huruf waw, untuk menyebutkan huruf waw. Alaihim wala
sebentar, tahan mimnya sebentar untuk menjelaskan sifat gunnahnya. Tidak boleh lama-lama ya. Alaihim wala, salah juga ya. Ghairil maghdubi alaihim wala, him wa, him rapatkan dulu, tidak tapi rapatkan saja, tutup saja kedua bibir, tempelkan saja, bertemu, saling bertemu. Alaihim wa, jangan bercampur dengan dhammah, jangan sampai monyong seperti mengucapkan huruf waw juga ya. Alaihim wa, him wa, enggak him wa, him wa, him wa ya. Sekali lagi perhatikan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kemudian masuk ke kalimat waladdo ya, waladdo. Lam tipis, dotnya tebal. Ketika antum masuk ke huruf dot, jangan sampai lamnya terbawa tebal seperti biasa ya, yaitu tebal dan tipis diperhatikan. Waladdo, walad, lad ya, wala laddo, laddo. Kemudian sifat istitolah pada huruf dot dijelaskan. Addo, waladdo ya, dijelaskan. Tebal tipisnya diperhatikan. Waladdallin. Setelah antum memanjangkan 6 harokat pada kata dallin ya, panjang 6 harokat, mad lazim kalimi mutsaqqal, mad lazim kalimi mutsaqqal, 6 harokat panjangnya. Kemudian setelahnya ada huruf lam yang bertasydid, dan pertama huruf lam tersebut tipis. Jangan sampai kita membacanya bol, sama seperti tol, sama hukumnya. To tebal, lam tipis. Dot tebal, lam pun tipis. Jadi betul-betul diperhatikan tebal tipisnya. Kemudian lam di sini bertasydid, lamnya bertasydid. Ya, jangan sampai antum membacanya tidak ada sedikit ditahan. Ada nabernya, ada tekanan sedikit, tapi tidak berlebihan. Waladdallin. Nah, tekan bol. Jangan sampai juga kurang. Waladdallin. Nanti seakan-akan antum hapus lam yang pertama, karena setiap huruf yang bertasydid itu hakikatnya dia memiliki 2 huruf. Yang pertama sakin, kemudian yang kedua mutaharrik. Ya, yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Itu semua huruf yang bertasydid seperti itu. Waladdall. Panjangkan 6 harokat, kemudian kasih tekanan ya pada lamnya. Dol, dinaberkan sedikit, ditekan sedikit, tidak berlebihan, tidak juga kurang. Dol, jangan, itu sudah berlebihan. Kemudian tipiskan, tahan lamnya sebentar karena di sini dia bertasydid. Setelah itu baru mentipiskannya. Waladdallin. Jangan terlalu lama. Sebentar saja ya, sebentar saja. Waladdallin. Bolin ya, jangan sampai bolin. Nah, nanti antum sama saja antum hapus juga lam yang pertamanya, karena di sini lamnya bertasydid atau huruf hijaiyah, yaitu lamnya ada tanda tasydidnya atau ada 2 ya, yaitu yang pertama sakin, yang kedua berharokat. Sekali lagi kita baca. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, oke. Kita baca dari awal ya. Kita baca dari awal, kita akan ulang dari isti'adzah sampai terakhir. Yang lain bisa memperhatikan dan bisa mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, barakallahu fikum. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Ya, jadi semoga yang dari sesi pertama yaitu isti'adzah sampai sekarang kita sudah masuki sesi terakhir yaitu ke ayat ke-7 sampai waladdallin, maka diperhatikan dan bisa dilatih bagaimana cara pengucapannya dan terus berlatih karena Al-Fatihah adalah surat yang paling urgent untuk kita pelajari, yang paling urgent karena dia berada pada setiap sholat. Ketika sholat kita diwajibkan untuk membaca surah Al-Fatihah, makanya kita harus membenarkan bacaan Al-Fatihah kita. Jadi bisa diperhatikan, kemudian antum sedikit-sedikit melatih ataupun bisa mengulang dari tayangan-tayangan yang sebelumnya. Jadi bisa sedikit-sedikit melatih antum untuk memperbaikinya, sedikit demi sedikit, pelan-pelan, insya Allah nanti menjadi baik. Dan semoga Allah mudahkan, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Ya, barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.